Teman-teman santri yang saya hormati, eh, kita harusnya bersyukur bahwa Allah menciptakan kita hari ini dengan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kita ditakdirkan Allah melantunkan sholawat kepada baginda Rasul pada malam Jumat, di mana pada malam Jumat ketika seorang umat dari baginda Rasul mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul, maka baginda Rasul akan mendengar sendiri sholawat itu dari mulut kita, dan kemudian baginda Rasul membalas sendiri dengan mulut mulia beliau untuk keberkahan hidup kita. Tapi hal begini itu harus dilakukan secara istiqomah. Suatu saat ada hadis dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, beliau pernah meriwayatkan dan bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya minta sebuah nasihat dalam agama Islam ini yang saya tidak usah kemudian bertanya kepada orang lain selain nasihat itu. Saya akan mencukupkan sesuatu dengan nasihat itu." Rasulullah itu hanya menjawab, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Imanlah kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Karena nyatanya istiqomah itu berat. Istiqomah itu adalah yang berat. Makanya dalam doa-doa dhiba itu sering disebutkan sebuah kalimat yang semoga kita tidak melupakan Allah dan tidak melupakan Rasulullah. Wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasin. Lalu pada doa-doa dhiba kita juga menemukan bagaimana kita mendoakan orang-orang yang sering berkumpul pada keistiqomahan kemuliaan seperti ini, orang-orang yang suka bersolawat berjamaah, orang yang sering sholat berjamaah, orang yang sering zikir berjamaah, kemudian mereka uzur. Itu ternyata kita mendoakan mereka pada setiap hal seperti itu. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madhiyah ikhwanu mana'ahumul qadha anil wusuli ila misliha fala tahrimhum min thawabi hadis sa'ati wa fadliha. Jadi kita mendoakan untuk mereka yang hari ini sakit sehingga tidak bisa hadir, untuk mereka yang hari ini uzur tidak bisa hadir, kita selalu mendoakan agar mereka juga memperoleh pahala yang sama seperti yang kita hadir pada saat seperti ini. Maka kalau ada orang kemudian biasanya istiqomah jamaah, kemudian dia uzur sholat karena uzur sakit sekali tidak bisa jamaah, maka Allah itu memuliakan mereka seakan-akan mereka berjamaah sebagaimana keistiqomahan sebelumnya. Itu pentingnya orang istiqomah. Makanya hidup itu yang penting itu istiqomah. Jangan dibayangkan karena kadang-kadang kita itu yang pernah mondok, wis santri, wis sering, aku dhisik ndok pondok sering dhibaan, aku sering habsyian, aku sering wis prosoku ngaji ku wis sering. Beda dengan teman-teman lain yang jarang dulu ndak pernah mondok, ndak pernah dhibaan, ndak pernah habsyian, ndak pernah ngaji. Ngono ku halal, ngono ku biasa kanggo aku. Bagi arek-arek mungkin luar biasa, bagi saya itu lah berarti dia tidak dikaruniai Allah hati yang istiqomah. Dan itu lebih parah. Kenapa? Karena dia tahu kebaikan tapi tidak dikaruniai Allah istiqomah. Padahal yang penting dalam kebaikan itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi meremehkan sesuatu hal yang baik itu adalah tanda kita dijauhkan Allah dari kebaikan. Kadang-kadang saya ngerti ku malah koyok ngono, sok-sokan. Iku kan jamaah arek cilik-cilik, arek sing gak tahu mondok dibaan. Aku kan dhisik nduk pondok wis keseringan. Lah, berarti Allah tidak meletakkan rasa istiqomah di hatinya dan itu penyakit yang luar biasa. Maka kita harus istighfar yang seperti itu. Kita harus istighfar. Kalau kita sampai punya hati yang kayak gitu. Meremehkan seakan-akan iku lak ngajine jek Safina. Aku dhisik tahu ngaji Fathul Mu'in. Apa gunanya ketika kita ternyata tidak ditumbuhkan Allah rasa istiqomah, rasa cinta terhadap ilmu? Apa gunanya kita ternyata punya ilmu, ternyata tidak ditanamkan istiqomah? Itu luar biasa. Jadi istiqomah itu penting. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Amr,
Ya Rasulullah, nasihatkan kepada saya nasihat yang saya tidak butuh nasihat lagi dari orang lain. Beliau mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Imanlah kepada Allah dan istiqomah. Iman itu kalau sudah istiqomah, buahnya adalah perbuatan baik. Jadi dia walaupun pernah ngaji Fathul Mu'in, kalau dengan Fathul Qorib, dia senang. Kenapa? Ilmu dia akan bertambah. Kalau dia pernah sering setiap malam Jumat dulu di pondoknya, sering dibaan, sering hafsian, dia dengarkan hafsian dan dibaan itu merasa rindu dan senang, itulah istiqomah. Jadi jangan sok-sok sing kemudian biasanya wis tahu mondok kemudian meremehkan hal-hal kayak gitu. Karena istiqomah itu sulit sekali. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Karena nasihatnya Rasulullah itu sampai segitu. Summastaqim. Atau dalam riwayat lain Imam Muslim mengatakan Qul amantu billahi fastaqim. Imanlah kepada Allah kemudian istiqomalah. Nah, itu juga penting. Makanya dalam doa tiba itu kalau jenengan cermati luar biasa. Orang yang sering majelis doa kemudian uzur didoakan oleh yang hadir. Sama dengan yang tidak bisa sholat jamaah karena uzur sakitnya parah sekali sehingga tidak bisa jamaah, maka ahli jamaah kayak gitu itu diganjar oleh Allah pahala jamaah karena dia uzur syar'i sehingga tidak bisa hadir jamaah. Makanya kita berdoa semoga Allah menjadikan kita orang yang beristiqomah, istiqomah dalam jalan kebaikan, dan semoga Allah menanamkan rasa istiqomah, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan di hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.